Bab 1816. Tingkat langit tahap ketujuh ditambah dengan kerjasama Dahlia. Sudah cukup untuk membunuh orang ini. Namun saat ini, Saka tiba-tiba terkejut. Dia melihat dalam mata ganda bahwa ada sesosok orang yang sedang memanfaatkan kekacauan dan menuju lembah dengan cepat. Tujuannya adalah api ilahi. Berhenti semuanya. Ada orang yang memanfaatkan kekacauan untuk mencuri api ilahi. Teriak Saka. Kali ini, Dahlia juga Adair sangat terkejut dan menatap ke arah Saka. Mereka bahkan melihat ke mulut lembah dan memang melihat sosok itu. Beraninya kau. Teriak Adair dengan marah karena gelisah. Sebuah energi sejati berwarna hijau kebiruan meledak dan berubah menjadi bilah pisau tak terbatas yang menutupi langit. Dahlia juga mendengus dingin. Pedang setengah jadi di tangannya bergetar dan melambai. Lalu petir demi petir menyambar. Namun, reaksi sosok itu sangat cepat dan dia menghindar dengan cepat. Namun, mulut lembah bergetar. Puing-puing berjatuhan dan sosok itu terlihat sepenuhnya. Itu adalah wanita yang anggun dengan mengenakan jubah merah. Novea. Melihat sosok ini, Adair tidak bisa percaya dan berteriak dengan marah. Ini adalah wilayahku. Beraninya kamu menyerangku. Apa kamu ingin mengkhianati perjanjian beraliansi? 7 keluarga besar dan keluarga kerajaan sudah memiliki kesepakatan, yaitu masing-masing membagi wilayah kekuasaan. Menunggu munculnya jalan kejayaan baru bertempur dan tidak diizinkan bertikai sebelum itu. Tentu saja, Dahlia yang pernah membantu Saka telah dianggap sebagai pengkhianat dan diusir dari perjanjian aliansi. Namun, dia membiarkannya masuk hanya karena menghormati guru kaisar. Saat ini, Dahlia juga agak terkejut dan menatap putri kerabatnya. Sungguh merepotkan, ucap Novea. Novea agak mengerutkan kening dan terlihat agak kesal. Dia berjalan mendekat. Auranya membuat semua orang tidak berani meremehkannya. Novea, apa maksudmu? Aku nggak pernah mengganggumu. Apa kamu mau mengkhianati perjanjian aliansi kita? Tanya Adair dengan ekspresi masaran. Adair, setelah bertahun-tahun, kenapa kamu masih begitu kekanak-kanakan? Tanya Novea balik sambil mengerutkan kening. Seolah sedang melihat anak kecil dan menunjukkan ekspresi meremehkan. Politik pada dasarnya adalah saling menyakiti. Perjanjian aliansi apapun hanya ditaati saat menguntungkan bagiku dan ditinggalkan saat tidak menguntungkan bagiku. Kalau aku nggak merebut api ilahimu sekarang, apa aku harus menyesal setelah kelompokmu memiliki master ilahi dan menyerangku? Kata-kata terdengar, membuat Adair tercekik dan tidak bisa menjawab. Adair memang memiliki rencana seperti ini. Hanya saja situasi saat ini agak canggung. Ketiga pihak berdiri tegak dan setiap orang menginginkan api ilahi tingkat ke-8. Tempat kejadian masih menegangkan. Tetapi situasinya berada dalam keseimbangan yang aneh. Namun, Novea malah tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, lihat apa lagi? Beraliansilah denganku. Api ilahi milikku dan Dahlia milikmu. Adair menjawab dengan marah. Apa hakmu memutuskan? Meskipun Dahlia memang hebat, api ilahi lebih penting pada tahap ini. Novea malah tersenyum sinis dan berseru. Aku nggak bicara denganmu. Adair agak tertegun. Kemudian, dia agak terkejut saat melihat bahwa tatapan Novea tertuju pada pria bertubuh besar di belakangnya. Kemampuan perangmu cukup bagus. Bagaimana kalau kita bunuh Adair terlebih dulu? Lagi pula, kamu nggak punya bawahan yang cocok untuk naik tingkat menjadi master ilahi. Dahlia menjadi milikmu dan api ilahi menjadi milikku. Kamu nggak akan rugi, ucap Novea. Adair agak tertegun, lalu tertawa sinis dan berkata, Novea, kamu menyogok anggotaku di depanku. Kamu sangat berani. Adair merasakan napas pria bertubuh besar di belakangnya panjang dan kuat. Tingkat kultivasinya hanya sedikit lebih rendah dari dirinya. Pria itu termasuk prajurit yang bisa mengubah situasi medan perang. Namun, pria itu hanyalah bawahannya.
Apa kamu bisa mengambil bawahanku begitu saja? Bab 1817. Namun, Adair tetap berkata ramah kepada Saka. Kamu sudah mendengar tentang reputasi buruk Novea, kan? Hari ini dia bisa mengkhianatiku. Nanti dia juga akan membunuhmu. Sedangkan, bagaimana aku memperlakukan Inu? Nggak perlu dikatakan lagi, kan? 11. Melihat situasi ini, Saka mempertimbangkan dalam hati. Dahlia terluka. Dirinya juga tidak bisa menggunakan teknik penerobos surgawi dan teknik lainnya. Peluang kemenangan tidak besar jika bertarung dengan Novea. Sementara itu, dibandingkan dengan Adair yang tidak tahu apa-apa, Novea jelas lebih licik dan berbahaya. Oleh sebab itu, Saka sedikit mengangguk dan menjawab. Perkataan Kak Adair masuk akal. Adair menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Kalau begitu, mari kita bicarakan pembayarannya, ucap Saka tiba-tiba. Bayaran? Tanya Adair dengan terkejut. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Pak Adair. Yang dia janjikan adalah Dahlia. Seru Saka dengan tatapan serius. Harus membayar lebih. Kata-kata terdengar. Lalu Adair menggertakkan gigi dalam hati. Namun, Adair menarik napas dalam-dalam. Menahan amarah dalam hatinya. Lalu berkata sambil tersenyum paksa. Baiklah, hanya masalah harga saja. Keluarga Syahrir nggak akan pelit. Aku akan memberimu. Berikan semuanya padaku. Sela Saka. Apa? Tanya Adair. Aku bilang. Sekarang. Berikan semua yang kamu miliki sekarang. Selain itu, setelah menangkap Novea, berikan juga padaku. Ucap Saka dengan lugas. Lalu menambahkan. Dengan begitu, baru bisa menandingi Dahlia. Saat ini, mulut Adair berkedut. Sementara itu, Dahlia melihat Saka dengan tatapan dingin. Seorang gadis jenius malah menjadi barang dagangan. Leoni juga terus menatap Saka dengan penuh kebencian. Adair agak enggan. Namun, kemudian dia berpikir bahwa apa yang didapat hanya disimpan sementara oleh Saka. Kelak dia masih mengambilnya kembali. Namun pada saat ini, Novea menatap Saka dan berkata dengan nada dingin. Jika kamu nggak bekerja sama denganku, jangan salahkan aku jika membocorkan identitasmu. Saka, seru Novea. Semua orang terkejut setelah mendengar seruan Novea. Kamu bilang dia adalah Saka? Tanya Adair dengan tidak percaya. Orang-orang di sekitar Saka juga terkejut dan segera menjauh dari Adair. Dasar bodoh. Novea mencibir dengan marah. Lalu dia melanjutkan. Sejak kamu mengumumkan hadiah, Saka telah menyamar dan menipumu untuk mendapatkan hadiah. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Kamu bahkan memperlakukannya seperti temanmu sendiri. Zaki dan yang lainnya yang kamu utus dibunuh olehnya. Jika bukan karena aku datang, kamu juga sudah mati karena serangannya. Ekspresi Adair langsung berubah-ubah dan terus menatap Saka. Jika itu benar-benar Saka, maka tidak ada pilihan selain bekerja sama dengan Novea. Bahkan jika harus menyerahkan api ilahi tingkat ke-8. Bicarakan lagi saja setelah mengalahkan orang ini. Bagaimanapun, ini bukanlah pertikaian antara keuntungan dengan Saka, melainkan dendam antara hidup dan mati. Namun, saat ini Adair tidak banyak bicara, hanya berpikir dengan cepat dan mencoba mengidentifikasi identitas Saka. Novea tertawa dingin dan berkata, sangat mudah jika ingin mengidentifikasi identitasnya. Kamu hanya perlu memeriksa tubuhnya. Kudengar bahwa dia telah merebut pedang yang kamu berikan pada adikmu. Mendengar ucapan ini, Adair berkedip dan menatap Saka. Lalu berkata sambil tersenyum ramah. Kawan, sekarang demi keamanan. Menurutmu 11. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Apa kamu tetap nggak bisa percaya padaku? Ucap Saka. Saka menunjukkan senyuman sedih dan menghina diri sendiri. Seolah-olah merasa tertindas. Bab 1818.
Novea tertawa sinis dan bertanya, kamu takut diperiksa, kan? Sementara itu, saat Adair melihat Saka yang mengulur waktu, tatapannya terhadap Saka menjadi semakin curiga. Bahkan Dahlia juga menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah orang yang bernama Saka ini sangat berbahaya? Namun, Saka juga secara tidak sengaja pernah membantu dirinya. Mungkin nanti dia bisa bergabung dengannya. Hanya saja pihak lawan lebih banyak orang dan lebih kuat. Sisi mereka mungkin masih kalah banyak. Bahkan Cecil juga menjadi tegang. Akan celaka jika benar-benar diperiksa. Saka tidak boleh menyetujuinya. Sementara itu, dalam tatapan semua orang, Saka tersenyum sedih, menghela napas dan berkata, baiklah. Karena kamu nggak percaya padaku, nggak ada lagi yang bisa kukatakan. Kamu nggak perlu menggeledah tubuhku. Aku akan mengambilnya sendiri. Sambil berbicara, Saka menepuk tas penyimpanan dan mengeluarkan sebuah pedang panjang yang tidak asing bagi semua orang. Seketika, semua orang terkejut dan ketakutan. Itu adalah pedang Dewa Petir yang kuberikan pada Martin. Kamu benar-benar adalah pencuri itu. Seru Adair. Adair sangat marah. Sementara itu, Novea tersenyum sinis kepada Saka dan berkata, kenapa nggak beraliansi denganku sejak awal? Kamu memaksaku untuk mengungkapkan identitasmu. Menyesal sekarang sudah terlambat. Namun saat ini, ekspresi Saka tetap tenang. Dia hanya menghela napas dan perlahan-lahan berkata, aku salah. Nggak seharusnya aku mengambil pedang ini waktu itu. Tapi aku bukan Saka. Berbicara tentang ini, Saka tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih. Ini semua adalah siasat Saka untuk mengelabui orang. Aku telah dijebak olehnya. Sambil berbicara, Saka tampak sangat marah. Lalu melemparkan pedang itu kepada Adair dan berseru dengan marah. Ambillah pedang ini. Bangunkan Dewa Petir dan bunuh aku. Adair hendak mengaktifkan pedang Dewa Petir di tangannya. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut dan berseru. Tunggu, ini nggak benar. Baik dari rasa pegangannya maupun yang lainnya. Pedang ini terasa tidak asing. Namun, seiring dengan pengaktifannya, tidak ada Dewa Petir yang muncul di langit. Kekuatan petir itu juga menghilang tanpa jejak. Namun, bagaimana mungkin? Pedang itu memiliki seni bela diri yang diukir sendiri oleh dirinya sendiri. Kenapa sekarang seperti kehabisan baterai? Nggak bisa memanggil Dewa Petir, kan? Merasa terkejut. Ya, tanya Saka sambil tersenyum sinis. Di saat semua orang kebingungan, Saka malah mendengus dingin. Dia mengeluarkan bahan alat pemurnian yang sama dengan pedang Dewa Petir dari dalam tas penyimpanan. Lalu, api terbentuk dari energi sejati berwarna merah di tangan Saka. Seketika, bahan alat pemurnian berubah menjadi pedang Dewa Petir. Sementara itu, Saka mengukir simbol di atas pedang dengan cepat. Kemudian, Saka melemparkan pedang ini kepada seorang anggota keluarga Syahrir dan berkata dengan marah. Nah, sekarang muncul satu lagi pedang Dewa Petir palsu. Kamu bilang yang memiliki pedang Dewa Petir adalah Saka. Kalau begitu, apa dia juga Saka? Seketika, semua orang di tempat menjadi hening. Semua orang terpaku melihat pedang Dewa Petir itu dan wajah mereka penuh kejutan. Kamu, ucap Adair penuh kebingungan sambil menatap Saka. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu apanya? Masih curiga padaku? Kamu masih merasa pedang Dewa Petir nggak cukup? Tanya Saka. Saka tertawa marah, lalu menggunakan bahan alat pemurnian dan membuat pedang lagi. Baiklah, jika merasa kurang, aku akan buat satu lagi pedang Dewa Petir palsu. Masing-masing satu buah untuk semua orang di tempat. Dengan begitu, semua orang adalah Saka. Betapa ramainya. Seru Saka. Enggak, bukan begitu. Kamu tenang dulu 11 ucap Adair dengan segera. Ekspresi berkuasanya tidak dapat dipertahankan lagi. Tenang apanya?
Kamu ditipu dengan cara yang begitu bodoh. Kamu malah memintaku untuk tetap tenang. Seru Saka. Kemampuan akting Saka digunakan secara maksimal. Lalu dia berkata dengan sangat marah. Saat kami mengejarnya waktu itu, dia menyebarkan pedang dewa petir palsu ini di sepanjang jalan. Asalkan mengerti sedikit teknik pemurnian alat, maka bisa membuat pedang semacam ini. Kami sudah menyadarinya saat itu. Bab 1819. Dia sedang mencoba mengelabui orang dan menyalahkan orang lain. Dengan cara sebodoh ini, aku bahkan gak mau melaporkannya. Konyolnya. Aku bahkan berusaha sekuat tenang dan mengambil risiko besar untuk membunuh Saka demi kamu. Sedangkan kamu malah mencurigaiku karena barang palsu ini. Lanjut Saka. Berbicara tentang ini, Saka berakting dengan penuh emosi. Ekspresinya penuh dengan kesedihan dan mengejek diri sendiri. Aku akui kalau aku memang tamak akan uang, tapi aku bekerja sebanyak uang yang aku dapatkan. Apa ini salah? Baik, jika kamu mencurigaiku, maka aku akan pergi. Tunggu sebentar. Kamu tenang dulu. Aku salah bicara. Dengarkan penjelasanku. Ucap Adair. Kali ini, Adair segera membuang pedang dewa petir di tangannya dan segera maju untuk menarik Saka. Nggak perlu dijelaskan. Seru Saka dengan marah. Lalu dia menambahkan. Kamu nggak percaya padaku. Apalagi yang perlu dikatakan. Biarkan aku pergi. Bukan. Aku hanya terpengaruh oleh orang licik. Kata Adair. Berbicara tentang ini, Adair langsung marah dan membelalakkan mata ke arah Novea. Lalu berteriak, Novea, beraninya kamu memprovokasi kami berdua. Kamu benar-benar jahat. Novea juga bingung dan menatap pedang dewa petir yang dibuang ke tanah. Wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, ini nggak mungkin. Nggak benar. Ini pasti menggunakan cara tertentu. Cara? Tanya Saka sambil tertawa marah. Maksudmu adalah, aku bisa menghapus simbol ilmu bela diri di pedang dewa petir yang telah Adair ukir dengan susah payah dalam sekejap. Setelah mendengar ucapan ini, Adair juga sangat percaya dengan Saka dalam hatinya. Tentu saja itu tidak mungkin. Jika ingin terus bekerja sama, maka bertindaklah. Aku ingin Novea. Seru Saka dengan nada dingin. Nggak masalah. Jawab Adair dengan segera. Lalu dia menenangkan hati pria bertubuh besar yang terluka ini. Dia sekarang sangat mempercayai Saka. Jelas sekali. Pria bertubuh besar ini tamak uang dan wanita. Tetapi dalam hal kecerdikan, dia polos bagai kertas putih dan bisa dipercaya sepenuhnya. Segera, dia mendengus dingin dan menyerang ke arah Novea. Saat ini, Novea tiba-tiba melihat bahwa Saka juga menyerang ke arahnya dan menunjukkan tatapan yang mengejek. Novea sangat marah dan berseru, Adair, tenanglah. Aku bisa membuktikan dengan cara lain bahwa dia masih memiliki pedang kuno simbol kekuatan. Masih berani memfitnah temanku. Cari mati. Seru Adair yang tidak percaya sedikit pun. Satu tamparannya memancarkan petir yang ganas dan mengguncang dengan kekuatan yang besar ke segala penjuru. Kultivasi Adair pasti tidak lemah. Novea segera menghindar. Tetapi dia sangat marah. Lalu berteriak. Adair, kamu si bodoh yang membela orang yang menipumu. Cari mati. Seru Adair dengan marah. Lalu dia menyerang ke arah Novea. Novea terkejut dan segera menghindar. Saka juga menyerang dan berkata sambil tersenyum sinis. Tunggu saja sampai kamu ditikam mati oleh tongkat Vajra milikku. Ini adalah provokasi secara terang-terangan. Sementara itu, Adair tercengang. Lalu tertawa terbahak-bahak dan berseru. Kamu sangat kreatif. Namun, Novea sudah putus asa karena dijadikan mainan. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Saka. Dia hanya bisa mengandalkan kerjasama dengan Dahlia. Tunggu sebentar. Di mana Dahlia? Ekspresi Novea mendadak menjadi masam. Karena dia melihat bahwa Dahlia sendiri sedang tidak berdaya.
dikelilingi oleh sisa-sisa anggota keluarga Syahrir dan tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Namun saat ini, tatapan Saka berkedip dan berseru. Nggak perlu mengkhawatirkan Dahlia. Hadapi Novea terlebih dulu. Seharusnya begitu. Sahut Adair setuju. Bab 1820. Novea sangat marah. Dia mengangkat tangan dan memanggil Dewa Gembira. Lalu berteriak marah. Adair, berdirilah di samping untuk melihat jika kamu nggak percaya. Aku akan bertarung dengan bocah ini dan kamu akan bisa melihat dasar bela dirinya. Seni bela diri Saka sangat luar biasa. Ini akan terungkap begitu terjadi pertarungan hebat. Namun, Saka hanya tersenyum sinis. Lalu, dia mengangkat tangan dan menjentik dengan ringan. Hanya terlihat seluruh tubuhnya memancarkan sinar merah. Kemudian seekor burung merah muncul di udara. Tubuh roh burung merah. Gumam Adair agak terkejut. Dia segera mengenali tubuh yang hebat ini. Betul. Ini adalah tubuh roh burung merah milik Wafa. Tubuh elemen matahari adalah leluhur dari semua elemen matahari. Saka dapat dengan mudah mengembangkan tubuh Wafa. Ingin menfitnahku? Lihatlah. Nggak ada yang mirip antara aku dengan Saka. Apa Saka punya tubuh roh burung merah? Tanya Saka. Kamu, seru Novea. Novea tercengang. Ternyata seni bela diri bocah ini sangat beragam. Masih berani memprovokasi kami. Apa kamu pikir aku bodoh? Tanya Adair. Adair mendengus dingin. Lalu mengangkat tangan dan membuat petir membeku di udara. Dengan tangan kosong, dia membentuk patung Dewa Petir di udara. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dewa Petir mengangkat telapak tangan dan menekan lawannya. Seketika itu juga seolah-olah ribuan petir menyerbu. Dewa Petir membasmi iblis. Sementara itu, burung merah berdenging dan menyerang ke arah Novea. Tiba-tiba, Dewa Gembira mengatupkan kedua telapak tangan, memancarkan cahaya darah dari seluruh tubuhnya dan mengeluarkan suara mantra doktrin yang keras. Seluruh arena menjadi kacau. Namun, petir dan api adalah benda paling benar di dunia, memiliki efek pengendalian terhadap kebaikan maupun kejahatan. Dalam kekuatan penuh mereka berdua, tubuh Dewa Gembira terus bergetar. Bahkan tubuh Novea juga ikut bergetar dan terus mundur. Darah perlahan-lahan menetes dari sudut mulutnya. Wajah Novea sangat pucat. Luka sebelumnya masih belum sepenuhnya pulih. Jika terus bertarung. Tunduk. Seru Adair. Teriakan Adair bagai petir dan menekan suara mantra doktrin. Pada saat bersamaan, Dewa Petir mengangkat telapak tangannya yang besar dan menekan Novea sekali lagi. Bunuh. Adair juga bangkit dan bergabung. Selama ini dia selalu diserang. Sekarang bisa menyerang orang lain sungguh menyenangkan. Dua serangan telah berlalu. Dewa Gembira terus melafalkan mantra doktrin dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk melawan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Tanah retak, lembah berguncang dan tempat kejadian seakan-akan mengalami gempa skala kecil. Sementara itu, Dewa Gembira bergetar hebat dan muncul retakan-retakan pada tubuhnya yang berwarna merah darah. Akhirnya Dewa Gembira hancur berkeping-keping. Novea muntah darah. Tubuhnya terlempar keluar dan menabrak dinding batu dengan keras. Wajahnya menjadi sangat pucat. Kamu terluka sebelumnya? Tanya Adair sambil mengernyit. Lalu dia berkata dengan meremehkan. Beraninya mencoba mencuri api ilahi milikku dengan kemampuan seperti ini. Putri, meskipun kamu adalah keluarga kerjaan dan aku nggak berani membunuhmu. Bukankah perbuatanmu ini terlalu sombong? Setelah membunuhku, berikutnya adalah giliranmu. Teriak Novea dengan marah sambil menahan luka dalam tubuhnya. Benarkah? Tanya Adair. Adair tersenyum sinis dan mulai berpikir. Dia pasti tidak boleh membunuh Novea. Tentu saja juga tidak bisa membiarkan Saka mempermainkannya. Jika tidak, itu berarti akan berselisih dengan keluarga kerajaan. Selain itu, harus mengatasi Saka. Bocah ini tampak setia, tetapi nafsunya terlalu besar. Lebih baik membasmi orang yang sulit untuk bekerja sama.
Melihat situasi ini, Novea muntah darah lagi. Tetapi kali ini disebabkan oleh Adair. Adair hanya tersenyum dingin. Tiba-tiba mengangkat tangan dan menekan Novea. Kemudian, tubuh Adair mendadak bergetar. Kekuatan besar muncul dari belakang dan menembus seluruh tubuhnya. Ini membuatnya langsung terhempas dan menabrak batu gunung. Adair muntah darah yang bercampur dengan hancuran organ. Punggungnya runtuh menjadi bekas kepalan tangan. Dia menatap ke depan dengan wajah pucat pasi dan pupil matanya bergetar. Kamu, kata Adair. Ya, aku membohongimu. Tutur Saka membantu Adair melanjutkan ucapannya. Tinjunya memancarkan cahaya emas dan dia menyebarkan aura yang kuat. Saka, beraninya kamu. Aku sangat percaya padamu. Aku akan, ujar Adair. Wajah Adair pucat dan matanya penuh dengan kebencian. Namun, dia muntah darah lagi sebelum selesai bicara. Novea mengeluarkan tawa dingin dan mengejek. Bodoh, sekarang kamu sudah percaya. Jangan mengoloknya lagi. Dia memang bodoh sejak awal. Setelah aku membereskannya, aku akan menghabisimu, ucap Saka sambil tersenyum. Lalu, dia mengangkat kaki dan menghampiri Adair. Tuan muda. Saat ini, di sisi lain, ketika orang-orang keluarga Syahrir melihat situasi ini, mereka sangat marah. Mereka melepaskan Dahlia dan hendak menuju ke tempat Adair. Mau pergi kemana? Dahlia juga terkejut saat melihat medan perang. Tetapi tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura yang kuat dan melompat ke medan perang.